Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bertemunya Sunan Pandanaran dengan Sunan Kalijaga. Bahwa ada sebagian wali songo yang bernama Syekh Siti Jenar yang membangkang dan murtad telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan Kesultanan Demak, dan hakim dan jaksanya juga para wali songo, karena ajaran dari Syekh Siti Jenar yang mengajarkan tentang faham wahdatul wujud, atau dengan istilah Jawa manunggaling kaula Gusti, yang maksudnya bersatunya diri dengan Tuhan. Dan faham ini dianggap sangat membahayakan dan bahkan dapat merusak akidah Islam. Dan akhirnya para wali memutuskan hukuman mati bagi Syekh Siti Jenar. Dan di Demak, para wali mengadakan musyawarah, termasuk Sunan Kalijaga diminta agar mencari seorang wali lagi untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Klaten. Meskipun sudah mempunyai calon, akan tetapi karena belum diuji, di mana Sunan Kalijaga belum mau menyebutkan namanya, dan calon itu adalah Kiai Ageng Pandanaran II. Dan dalam Babat Tanah Jawi dituliskan bahwa awalnya Syekh Malaya atau Sunan Kalijaga sedang berkelana dan takdir telah membawanya, yakni ke pinggir jalan yang biasa dilalui oleh Ki Ageng Pandanaran, yakni yang menuju ke pasar. Dan takdir telah mempertemukan mereka tanpa setahu Ki Ageng Pandanaran. Dan Syekh telah mengetahui bahwa Ki Ageng Pandanaran itu akan menjadi seorang mukmin besar, di mana Sunan Kalijaga tahu bahwa takdir telah mempertemukannya dengan adipati yang gila harta dunia itu, yang hati mukminnya masih dilumuri oleh lumpur dunia ini. Sehingga Sunan Kalijaga merasa dirinya telah dipilih Tuhan untuk membuka tabir hati adipati yang mukti itu, bahwa bukan tugas yang mudah, tapi hatinya yang mukmin yakin kalau Tuhan telah menunjuknya, tentu tetap siap pula, yaitu menunjukinya. Dan setelah musyawarah selesai, Sunan Kalijaga menemui Ki Ageng Pandanaran II dengan menyamar sebagai seorang penjual rumput atau alang-alang. Dan dengan karomah yang dimilikinya, Sunan Kalijaga berusaha memperingatkan Ki Ageng Pandanaran II. Dan Sunan Kalijaga telah memperingatkan bahwa harta dunia itu tidak ada gunanya bagi seorang ulama besar dan pemimpin agama. Dan Ki Ageng Pandanaran pun sadar akan kekhilafannya selama ini dan memutuskan untuk meninggalkan masalah kenegaraan atau politik, dengan tujuan yaitu untuk memperdalam ilmunya, yaitu tentang ilmu agama Islam, dengan bimbingan Sunan Kalijaga. Dan setelah Ki Ageng Pandanaran II mendapatkan kanugerahan, kemudian
tinggal di gunung Jabal Kad di Tembayat. Dan kemudian diberi gelar Sunan Pandanaran atau Sunan Tembayat. Bahwa kata Sunan menurut Profesor Hamka memiliki arti yang disusun, yang dimohon, jadi 10 buat yang menyembahnya, atau dapat diartikan yakni dimohon yang disusun jari 10 buat menyembahnya. Dan menurut beliau, gelar Sunan itu baru diberikan pada para wali setelah wali itu meninggal. Ada juga yang berpendapat bahwa kata Sunan itu berasal dari bahasa Tionghoa, yakni Hokian Suhunan, yang berarti pujangga yang disebabkan karena ilmunya. Dan sementara ahli berpendapat bahwa kata Sunan berasal dari kata Susuhunan, yang artinya orang yang diminta, yang mempunyai arti bahwa para wali itu suka atau sering diminta nasihat petunjuknya atau doanya serta ilmu-ilmu yang dimilikinya. Dan ada juga yang berpendapat bahwa kata Sunan itu berasal dari bahasa Arab, yakni Sunanun, yang berarti beberapa sunnah, yang maksudnya orang suka mengerjakan perbuatan-perbuatan sunnah yang telah dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah kisah tentang bertemunya Ki Ageng Pandanaran dengan Sunan Kalijaga.